Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Berlian Julna Bawesti dengan NIM 225080101111039 dari kelas M02. Di sini saya akan menjelaskan tentang El Nino dan La Nina dari mata kuliah Pengantar Oceanografi dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Arif Zainul Fuad. El Nino dan La Nina adalah dua pola iklim berlawanan yang merusak kondisi normal tersebut. El Nino sendiri adalah fenomena pemanasan suhu muka laut atau SML di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah. Pemanasan SML ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah Indonesia. Singkatnya, El Nino memicu terjadinya kondisi kekeringan untuk wilayah Indonesia secara umum. Lalu, La Nina adalah fenomena yang berkebalikan dengan El Nino. Ketika La Nina terjadi, suhu muka laut atau SML di Samudra Pasifik bagian tengah mengalami pendinginan di bawah kondisi normalnya. Pendinginan SML ini mengurangi potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan meningkatkan curah hujan di wilayah Indonesia secara umum. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ciri-ciri El Nino sendiri yang pertama yaitu peningkatan suhu air laut. Lalu yang kedua, angin pasat bergerak dari arah barat atau Papua ke timur atau Amerika Selatan. Lalu yang ketiga yaitu rendahnya curah hujan di dekat Papua atau Indonesia. Yang keempat, tingginya curah hujan di dekat Peru. Yang kelima, musim kemarau yang lebih panjang di Indonesia. Yang selanjutnya yaitu ciri-ciri La Nina. Yang pertama, penurunan suhu air laut. Kedua, angin pasat bergerak dari arah timur ke barat dengan lebih kencang. Yang ketiga, tingginya curah hujan di dekat Papua. Keempat, rendahnya curah hujan di dekat Peru. Kelima, musim hujan yang lebih panjang di Indonesia. Pembahasan selanjutnya yaitu dampak-dampak terjadinya El Nino dan La Nina. Secara umum, dampak terjadinya El Nino adalah yang pertama, angin pasat timur menjadi melemah. Kedua, melemahnya sirkulasi monsun. Ketiga, berkurangnya akumulasi curah hujan yang berada di wilayah Indonesia, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan di bagian utara. Sehingga cuaca di daerah ini cenderung terasa lebih dingin dan juga kering. Dampak yang keempat yaitu menyebabkan cuaca cenderung terasa hangat dan juga lembab di sepanjang daerah Pasifik ekuatorial tengah dan barat. Hal tersebut merupakan dampak yang ditimbulkan dari terjadinya El Nino dalam kaitannya dengan cuaca global atau menyeluruh. Sedangkan dampak yang sendiri adalah berkurangnya curah hujan yang turun di Indonesia, sehingga hal tersebut menyebabkan adanya kekeringan panjang di Indonesia. Waktu terjadinya El Nino dan La Nina berkaitan dengan hal-hal yang dijelaskan sebelumnya. El Nino akan terjadi apabila suhu di perairan Pasifik Tengah dan Timur meningkat. Waktu terjadinya kondisi ini umumnya pada bulan Desember. Terjadinya El Nino juga erat hubungannya dengan siklus 4 tahunan. Sejarah keilmuan manusia berhasil mencatat setidaknya telah terjadi fenomena El Nino sebanyak 23 kali. Sedangkan untuk fenomena La Nina, keilmuan saat ini masih cukup sulit untuk memprediksinya. Siklus terjadinya La Nina juga tidak terjadi dalam rentang periode tertentu, namun umumnya terjadi sekitar 6 tahun hingga 7 tahun sekali. Para ilmuwan mencatat telah terjadi La Nina sebanyak 15 kali. Lalu pasti timbul pertanyaan, mengapa fenomena lautan yang terjadi di Samudra Pasifik berpengaruh terhadap cuaca dan curah hujan di Indonesia? Maka jawabannya yaitu, hal ini disebabkan karena adanya sirkulasi Walker yang berputar sejajar dengan garis khatulistiwa. Seperti yang kita ketahui, wilayah Indonesia dilintasi oleh garis imajiner tersebut. Sirkulasi Walker terjadi akibat dari gaya gradien tekanan yang berasal dari satu area tekanan udara tinggi di wilayah timur Samudra Pasifik dan satu area tekanan udara rendah di wilayah Arsipelago Indonesia. Bisa kita lihat pada gambar di samping. Berdasarkan gambar tersebut, pada kondisi netral, sirkulasi Walker di Indonesia berbentuk konvergen atau naik, sehingga meningkatkan potensi pertumbuhan awan konvektif yang menyebabkan hujan. Ketika El Nino terjadi, maka sirkulasi Walker akan bergeser yang disebabkan oleh melemahnya angin pasat timuran. Dampaknya bagi wilayah Indonesia ialah sirkulasi Walker akan berbentuk subsiden atau turun, sehingga potensi pertumbuhan awan konvektif berkurang dan curah hujan pun akan berkurang. Sedangkan ketika La Nina,
Ketika La Nina terjadi, maka sirkulasi Walker akan berbanding terbalik dengan El Nino yang menyebabkan potensi pertumbuhan awan konvektif meningkat dan berpengaruh terhadap curah hujan yang tinggi. Mungkin cukup sekian penjelasan tentang El Nino dan La Nina dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.